Nah, kenapa Gus Bah ada seperti itu? Dia punya dua andalan yang tidak semua kiai sarang punya. Kan kapal hadis, pakai dalam Al-Quran sejak kecil. Itu kan nggak semua kiai sarang punya. Nah, apa sampai seperti itu? Gus Koyum juga sama. Nek ngalim ya jelas nek kiai sarang guru nek Gus Bah. Tapi yang kemampuannya menghafal wong ngapalno ben gak ngapalno beda. Kemampuannya. Nek Mbah Mun gak ngapal tapi apal dhewe. Itu biar aku pas Mbah Mun ngapalno son Mbah Mun. Tapi enggak oleh pilih yang kena ben ngalim sik lagi ngapalno. Terus ya gak pernah sesuatu meneh kedua kali. Mondok sedelok mondok meneh rong oleh meneh. Jadi biar aku mulai papat ibtidak sampai Tegalia itu jawabannya mondok kurang suwe ngono. Lama aku bayangnya 2013 masuk 2014 karena aku mulai berlimbah baru tidak ngelirin bayai wes yang ngaji tafsir jalan sawur pun apal dewe gitu. Tapi beda tadi aku nggak hanya pengen hafal maksudnya ngono ceritanya itu, pengen segera hafal ke jenjang yang lain ada sab'ah dan segala macamnya. Hausnya itu akhirnya mengantarkan atau bisa jadi memaksakan diri pindah pondok Quran, tidak mentoler diri sendiri untuk terus menggina kitab. Selain itu ada beberapa masalah yang pondok santri kitab itu sing masalah sampai saiki sampai disebut simak dewe iso saksikan iso rasakan bocah yang pondok kitab itu jarang baca Al-Quran. Dan sebaliknya bocah ngapal Quran tok itu jarang dan mungkin bisa dibilang tidak paham dengan kitab. Itu dua hal yang terjadi di pondok sendonyo ya. Aku tahu kanca sing luar negeri ya. Berarti pun ngerasa wis ganteng. Iya, maksudnya aku kanca sing luar negeri pun juga sama. Kata orang Mekah ngaji terus. Ngaji apa nih? Mbah ya, aku khatam stambo ya mbah ora. Terus aku jeneng Mesir, apa kanca sing Yaman, tenan di sama sing bisa dene dan bergelut dengan kuwi. Itu beda. Nah, terus yang sarang pemenang yang sarang kegiatannya sefull itu. Ngaji sak lembar kayaknya nggak tahu siapa sedina sak lembar juara kayak sedina sak lembar kita juara banget maksudnya penilaian itu juara banget. Nah keresahan itu juga akhirnya terjawab. Akhirnya kudu Al-Quran lah, kudu Al-Quran. Nek cuman moco versi tajwid dan segala macamnya dipelajari dalam 1 tahun bisa. Tapi yang menuntut agar tetap ngaji tiap hari ngapal Al-Quran tok. Karena ada punya tanggungan. Nek wong ngaji Al-Quran tok ngaji kitab nanti juga sama. Makanya dua kelompok ini suka sering nyanyian. Apa ngapal gak paham artinya. Ya gitu kan. Nek sing Quran santine apa gak ngaji Al-Quran gitu. Padahal dalile padha-padha. Nek sing ngaji Al-Quran dalile khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sing dalile baca kitab mayudillahu bi khairan fakaifitin. Padahal harusnya dirinya dibalik. Wong sing wis ngaji Al-Quran kudune nyekel hadis mayudillahu bi khairan fakaifitin. Wong sing ngaji kitab kudu nyekel khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Biar punya semangat, oh iya iki saya harus ngaji kitab iki. Berarti sudah ditakdirkan sebagai orang yang baik. Tinggal meraih pencapaian kedua itu titel kebaikan yang lebih rupanya manta alam Al-Quran wa alam. Harusnya mau punya pikiran seperti itu. Sebenarnya juga sama. Sehingga nggak ada ngotot-ngototan. Pokoknya aku sing paling apik menggunakan Al-Quran, aku sing apik mungkin belajar fikih, belajar kitab. Tapi yang dua-duanya kan bisa menengahi. Apa aku lebih keren dari belajar kitab? Kamu nggak lihat aku. Nggak bilang aku. Nah itu jadi kadang kita itu ada kalah nasab, ada kalah nasib. Tapi nasab itu kita boleh kalah,
nasib itu kita bisa merubah. Nasab itu yang yang benar-benar takdir yang nggak bisa kita tawar. Nasib itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bolehlah mereka anaknya kiai-kiai, anak ulama gede, anak wong ABCD. Tapi ketika nasibnya tidak mau hatta yughayyiru ma bi anfusihim, rasanya mereka akan menjadi kucing sementara kita menjadi macan. Dan itu saiki kondisi yang sedan. Kondisi sedan itu sing nyuwun sewu putrane kiai-kiai itu lebih memilih bukan seperti bapak mbah-mbah yang dulu, artinya mengembangkan keilmuan, lebih mengembangkan ke yang lain. Ana sing pengen semakin dhuwur ning kene hal sifat kerjaan atau harta, ana sing pengen hanya sekedar sosial tambah gede-gedenan atau entah dalam hal apapun. Tapi koyo mbah-mbah yang lalu dulu gak pate akeh urusan sampai aku di ya aku sering jagung ben Gus Pak. Dulu kan Mas Sorogan ben Gus Pak. Sorogan 2 tahun. Ini Gus Koyum juga Sorogan. Jadi cuman dipesan aja sampai viral sih ya. Kok nek viral aku malah kan ngelam ngono. Aku susah viral susah kita orang yang ngomong. Dulu biar aku YouTube-nya aktif kajian terus semenjak karena dia pelaku dunia IT ya, makanya aku berhenti dari YouTube. Engko nek viral aja, nek viral kemari gak iso ning ndi. Mun ora nek gak penak, Oh, berarti keresahan artis ngene iki ya betul. Kan gak enak dipantau banyak orang. Ngapalno iku enake ngono. Nek ana bocah kok sarang tak tawari ngapalno. Urusan di mana tuh pilihannya. Nek bocah kudus, bocah pondok Quran, tangan mondok lah kalau ngaji. Saya nggak Quran tiket mondok. Karena dia tuh butuh dua-duanya itu. Sing dalil nas yang menjamin jasad ketika jasad meninggal itu utuh ya adalah orang Ahlul Quran begitu. Tapi nas itu Ahlul Quran itu siapa? Ahlul Quran itu bukan hanya penghafal, memang bukan hanya penghafal. Wong sing maca Al-Quran setiap harinya sampai benar-benar pokoknya dia itu termasuk faminhum muqtasid, dia itu yang membaca Al-Quran dengan bahasane wali istiqomah. Bahasa istiqomah. Berarti min haitsul qiraah. Jadi Al-Quran itu ada yang min haitsul hifdzi hafalan. Itu Al-Quran. Min haitsul makna dari tafsir. Mufasir banyak enggak hafal Quran. Tapi ahli Quran. Nah, Mbah Mun tidak pernah menghafal Al-Quran. Beliau ahli Quran. Min haitsul ahkam. Orang yang bergelut dengan hukum versi Al-Quran. Namanya ahkamul Quran. Jadi bukan kita kan cenderung hanya memperdalami fikih matang tapi tidak begitu. Coba takoi asbabul nuzul hukum ki piye? Ketemunya enggak roh ayat gitu. Asbabul murad dari sini babul hadis. Nanti ada min haitsul makna tafsir, min haitsul hifdzi, dokti bahasanya jadi hafalan, min haitsul ahkam yang memperdalami hukum, dan yang terakhir min haitsul khat, orang yang berjasa dalam penulisan Al-Quran. Nah, itu kan juga termasuk Ahlul Quran. Tapi yang paling nek gak ngapalno itu kadang tantangannya bukan tantangan karena gak merasa ada tanggungan, gak ada merasa kewajiban, jadi kualitas membacanya berkurang. Makanya orang-orang sih ngapal Al-Quran macane kok wakeh atau istiqomah itu juara. Nek gurune kita kesan tetap pasti maca lah. Sing tak ngerti apa Naji, sing jelas. Naji itu hampir setiap hari dulu sampai yang saya tahu nganggur itu mas Al-Quran dan ambilan baca koran. Naji biasanya samping etan itu baca koran. Wis ben sing etan maos ono kombrong itu lagi. Jadi nek di kamar sing ono spiral tangga spiral, dulu juga meja setahu itu setiap hari majus. Beda kalau puasa.
bisa sehari puluhan juz mungkin. Engko pindah musola ning dalam musola meneh. Kok Abah Naji. Nek ning kene Sedan ana sing gak kiai, musola Quran juara, per minggu khatam. Pak Fauzi Bui yang almarhum. Pak Fauzi Bui itu ya, ngerti kan? Nah, itu almarhum. Dia itu setiap minggu khatam Al-Quran. Tapi kan dorongan untuk ke situ kan butuh lama. Tapi nek ngapalno butuh waktu cepat untuk ada tanggungan seperti itu. Sampean mamane ya. Sampean ngapal Alfiah, pernah ngapal Alfiah. Sampean nek ngapal Alfiah, nek rame ambekan sepi nanti. Sepi. Tapi sampean enggak ada tanggungan hafalan. Sampean nyepi dhewean dan kepengedan. Pasti. Apa orang ngene pojokan golek sing tentang kalau apa mesti kepengedan. Tapi ana hafalan, orang akan menganggap wah, ada ketenangan sendiri. Al-Quran juga sama. Mah jauh lebih dari itu. Terus pokoknya enak. Gak usah kadang mikir kok tua piye. Lah gini tua. Umur saya bari. Kali likur. Lagi lagi 19, 2 tahun lagi selikur. Setahun meneh gitu. Setahun lagi kelas loro ya. Badhe kelas kali. Kelas kali. Apa masuk kelas 3. Oh, 3 tahun lagi. Aku biar ngapalnya ya umurku 23. 23. Tapi mudah ya. Mudah 23 terus alhamdulillah bifadillah memang setahun selesai baru terus setahun selesai. Iku wonten celengan sadurunge lho. Enggak, kalau sarang penyalangi bisa ngaji ora tahu. Lah kok cepet ngoten. Sebenarnya itu enggak, yang susah itu adalah waktu, pengaturan waktu. Aslinya sampai ngapal coba aja ngapal iseng-iseng ngapal lah. Engko lah sehalaman itu enggak butuh lama. Enggak butuh lama karena dimodalin ning sarang wis paham makna. Nah, nggih. Nah itu. Jadi kayak gampang ngoten. Berarti iki ceritane iki to mana iki ngono. Nah, gitu. Cuman paling kok ada beberapa frasa bagian kata yang butuh dititeni, misalnya fakola, semakola, wakola, kola. Nah, itu kan. Nah, itu kan ada frasa bagian itu yang perlu dititeni. Nah, itu fa'arsalna wa arsalna wa laqad arsalna wa qad arsalna itu adalah bagian-bagian yang perlu dititeni. Ya, tapi untuk menghafalkan lebih mudah anggo sing tahu, sing wis ngaji kita. Enak nek tahu ngaji kita. Karena aku roh perbandingan itu ke teman-temanku yang mempunyai kemampuan hafalan lebih, kemampuan, tapi tidak diimbangi dengan pemahaman. Sehingga pas ngapal itu cuma Belampiar. Terus bego kan lho ceritanya Nabi Yusuf runtutannya ngene. Aku gak ngerti kok urung maca terjemah. Ternyata gitu, urung maca terjemah. Jenengan Qur'ane teng Kudus iki. Jambu. Enggak. Neng Darul Furqan itu ada yang hafal. Ada yang lain, pondok yang lain lah. Pondok apa ya? Mbah Qadir. Mbah hafal Sarang. Neng lain lah kan apa Kudus toh, Mbah Qadir. Mbah Qadir. Ya setahun terus baru 8 bulan. Setahun malah setahun berikutnya khidmah. Wis mata mriko. Berarti Neng Kudus 2 tahun pun. 2 tahun. Khidmah aku wis ngelaju. Cepet ya. Sebenarnya cepat. Sangat cepat. Tapi Al-Quran itu kan bukan soal cepat. Biar itu memang aku target sih. Karena bagiku kan ada goal selanjutnya pengen lanjut kemana. Biar itu sudah daftar nyaman. Kita pengen nyaman. Berhubung karena ada perang, akhirnya tertunda bla bla bla. Akhirnya dengan segala macamnya lah kayak itulah. Nah, biar ada tujuan kayak ke sana. Biar target pokoknya sehari awal-awal maksudnya 20 juz pertama, 1 juz sampai juz 20 itu per harinya memang aku menyesuaikan kemampuanku waktu itu seperempat 5 halaman dengan kemampuan. Saya nggak nambah ya. Saya tergantung orangnya. Orang yang kemampuannya per harinya 1 halaman atau 1 lembar atau bahkan lebih dari 5 halaman. Itu kan target menyesuaikan kemampuanku. Begitu sampai 20 juz, masuk 21, target itu terkurangi karena ada tanggungan terus 20 juz berat. Jadi per harinya
asalnya tak kasih 1,5 lembar atau 3 halaman, ternyata masih mengganggu hafalan yang lama. Seharinya 1 lembar. Misalkan sampai 1 lembar saja, 1 lembar dari total awal gini, jumlah halaman Al-Quran. Nek setahun ada 335 hari atau 335 hari. Itu sehari sampean ngambilnya 1 halaman berarti setahun untuk 15 juz. Kalau mengambilnya 1 lembar berarti setahun selesai. Gitu kan. Nah, itu enteng. Yang berat itu adalah derese kontinunya. Nah, itu istilah kiai istiqomah. Wangel memang. Cobane wadah. Cobaan Al-Quran itu beda-beda. Ngoten nggih sampai sakit-sakit napa mboten? Alhamdulillah sakit sih enggak. Biasanya Kan sebagian ada. banget puyengnya tapi langsung Biar drop. aku ngurangi kok jeneng kopi. Biar gua sampai aku nek contoh kopi ya. Nggih. Biar aku punya ego yang tinggi pas ngapalno. Jadi nek pas ngapalno, aku biasanya ada waktu spesial untuk ngapalno nambah itu setelah jam asar sampai jam 4:30. Pokoknya kudu sesuai target. Baru itu sesuai atus semangat dan segala macamnya. Enggak start mulai deres, itu biasanya jam 9 malam sampai setutup kayak kadang jam 0, kadang jam 1, kadang jam 0. Tapi egoisnya ketika aku deres, ono kanca aja, ayo ngopi yuk. Soalnya tak nyebrang. Begitu aku sing pusing, aku sing ngoyak, ayo ngopi. Wis ta, wis aku deres, wis ayo cepet. Lah apa terus padahal udah dewe gak gelem. Ayo ngopi saya. Itu egoisnya. Jadi begitu aku selesai menghafal, wis berhatam, baru menghabiskan waktu berteman. Karena setahun pertama gak kenal wong. Artinya sebenarnya aku gini, ada satu base camp tempat yang nggunku mojo lah gampangane. Piambakan. Supaya Piambaan. ya rame, cuman aku gak istilahnya gak mau diganggu lah. Bahkan sing kenalnya pondok-pondok liya gak begitu, sak pondok gak begitu kenal. Karena itu wis pokoknya buruku wis dan beres, wis tua mikirku. Padahal ternyata yang lebih tua pakai. Nah, itu begitu wis khatam, wis pokoknya jalan pondok sampai cabut lagi, ini kapan beres ya, karena mereka nggak tahu proses aku ngapal. Kantor leha-leha di. Nyantai tiba-tiba ngopi dari waktu ke waktu supaya kalau main deke. Terus restoran mesti restoran itu Bahkan lebih dari target. iya restoran ini jadi kapan ngapal nih cah iki lho cah anyar iku lho padahal setahun lagi mau cah anyar. Karena bagi pondok Al-Quran itu setahun itu sudah dianggap lama. Beda kayak kita sampai 5 tahun lagi dianggap masih mondok. Setahun itu apa? Berarti cara normalnya tiang jalan ngapal Al-Quran itu pinten tahun sing jalan 3-4 tahun. Niku normal nggih. Lewat itu paling enggak 2 tahun. 2 tahun. Ini 6 tahun. Ono head ngoten nggih. Head Kecuali nek misalnya nek wedok malah lebih lama soalnya kan head itu. Jadi nek misalnya lebih cepat, dia lebih keren. Soalnya itu kenapa tak anggap normalnya 6 tahun? Misalnya ngapal apa jenenge prosesnya itu harus 6 tahun, baru dia nikah, ngurusi bojo, kemudian dia anak, saya ngurusi kondisinya head, apalagi untuk pas nifas, itu lebih berat. Nah orang beratnya juga sama. Setelah menikah dia bekerja, yang waktunya akan sangat banyak habisnya. Dia juga harus muasyarah bil ma'ruf, dan itu gak cukup bar mergawe terus teka omah sing penting mangan karena jago ngembean anak bojone kan itu adalah kesalahan. Nah, jadi sama-sama berat kalau dibilang. Lah tenggene Gus Bahak Sorogan niku kapan? Pas Mondok Kudus. Pas Mondok Kudus. Ngelaju ke Kudus setiap napa nih? setiap Kamis. Waktu itu dia orang viral. Biar aku konco sak pondok kalau sing Gus Bahak aku nggo rekaman. Sopo iki jenenge Gus Bahak ning Rembang ngono. Lagi dulu nanti sebelum rame. Kayak biar aku ngekemes. Aku gak mulai. Aja aku biar nyewa motor. Yang sepeda motor itu sehari 35.000. Saya 35.000 sepeda motor.
Jadi ada kemis berangkat, nek sekolah Gus Bah itu biasanya waktu itu dikasih waktu sore, kemis sore. Nek Gus Koyum nek malam Jumat, ya sedurunge atau setelah Jumatan, pokoknya di antara kuwi. Jadi baru kene Gus Bah langsung melasem. Kita bengi ku iso langsung sorogan, baru langsung mulai nek gak ya wis ngopi ning lasem. Sampai bensin. Ngenteni esuk dan nggak pernah libur waktu itu. Ya, katanya nginep jeneng tuh mungkin. Karena lasem, gampang mau coba pirang-pirang. Coba turun masjid juga enak. Turun masjid. Seminggu pisan niku. Seminggu pisan. Ning Gus Bah niku sergen apa? Gus Bah itu aku sergane ilmu Quran. Ulumul Quran Faidul Khabir, tapi sing kan ilmu tafsir ya. Syarah Faidul Khabir yang disyarahi Sayyid Muhammad Sayyid Alwi dengan gurunya Sayyid Al-Fadani. Gus nek Gus apa jenenge? Benar-benar proses. Ya ora mesti kan ya kan mawon iki ora caca. Gus Koyum awajine kira sabah. Jadi ngaji kalau sabah agak setoran sabah. Ngaji jadi sampai ngaji jalan ono wafi qiraati sapa gitu. Ya pinten jes ning sing kira asapane. Enggak gede sih, cuman semene. Jadi cuman metode. Tapi lebih tahu sih sama lebih ke ilmu tafsir. Aslinya kira sabah juga bagian dari ilmu tafsir. Gus Bah kan secara umum, ya kui khusus dengan kerasan A. Perbedaan bacaan itu berpengaruh dengan macam-macam. Sampai gulai dalil menggunakan bacaan yang sampai baca tiap hari. Qiraah kita itu qiraah Imam Asim diriwayatkan dari Imam Hafiz. Mencari dalil bahwa Nabi Muhammad Nabi yang terakhir gak ketemu karena maka Muhammadun aba hatim lidakum walaki Rasulullah wa khotamun nabiyyin qiraah kita. Khotam itu artinya cincin atau bisa dibilang mahkota lah. Dan Nabi Muhammad adalah mahkota para nabi. Tapi mau mendapatkan dalil bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, kita harus pakai qiraah lain. Wa khotiman nabiyyin. Nah, baru ketemu. Dan itu nggak mungkin Ahmadiyah mengaku sebagai Mirza Ghulam itu sebagai Nabi ke-26 gitu. Itu banyak. Nah, sampai mempelajari fikih juga sama. Nanti ada beberapa kasus fikih yang satu ayat tidak bisa satu qiraah tidak bisa menyelesaikan. Ono wong haid, aturan fikih yang mateng ya, wong haid itu tidak boleh kumpul dengan bojone. Bukan berarti oleh kumpul berbujur mulia gak, artinya gak oleh hubungan suami istri. Boleh berhubungan sampai kondisi suci dan sudah bersuci. Jadi suci tak bersuci lagi oleh kumpul meneh. Itu fikih yang matang dari sekian mazhab yang ada. Nah di ayatnya, ayat itu cuma satu-satu beda-beda qiraah. Fa'taziluhunna hatta yadhhurun. Kalau hatta yadhurun sampai kondisi ia suci, berarti nek wis darai mapet. Berarti oleh untuk kumpul. Gak usah adus lah. Nah, tapi di qiraah lain hatta yudhhirna sampai ia mensucikan diri. Cara mensucikan diri berarti cara umpamane kurang mampet, dene adus. Langsung berhubungan juga oleh. Maka dua qiraah itu harus digabungkan. Digabungkan nanti ada qiraah yang hatta yadhhurna dengan hatta yudhhirna itu saling mengisi. Jadi orang wedok boleh seorang laki-laki boleh mengumpul istrinya ketika sudah mampet dan bersuci menggunakan dua qiraah. Itu berarti, pentingnya. Berarti Imam Syafi'i ini menggali hukum itu dengan qiraah banyak gitu. Enggak cuma satu tok. Setiap mustahil ngoten. Iya. Makanya enak ngapalno. Cepet.
terus orang mulai dari sekian banyak ada lagi siri-sirinya sampai nek tau ngrasakno mbah belajar atau apa kadang lagi belajar aduh udah lagi untuk semena kok subuh misalnya kayak kurang ngono ya. Ada lazzatul ilmi, ada lazatnya. Quran juga ada lazatnya. Udah lagi untuk semena kok rasanya menghentikan rasanya keiman banget. Benar lazatnya. Itu ada sama. Dan itu bagian dari lazat itu di atas nikmat. Kita dikasih kesempatan haji itu nikmat. Lazat itu lebih dari itu. Sampai makan kondisi lapar, apapun lawa itu nikmat. Tapi kalau sampean makan dikasih makanan yang misalkan sebut saja pakai dessert itu hampir setiap orang mengatakan enak manis. Warak lah aku lidah tidak bisa berbohong bahwa itu enak. Betul ya. Nah itu lazat. Jadi beda. Sampai naik Al-Quran kayak kalau dia bekal ngaji kita itu mempelajari Al-Quran min haitsul makna itu luas semangat. Pelan. Pengennya koleksinya kesana terus tertantang nanti akhir sampai aku kemarin aku ngumpul barang kenapa Al-Quran penutupnya ayat berbeda-beda innallaha azizun hakim wallahu ghafurur rahim dan seterusnya aku asrar sirrun min asrari ayil Quran asraru awakhiri ayil Quran rahasia di setiap akhir Al-Quran kan beda-beda biar itu ada wong Arabi sampai kuliah kitab At-Tafasir karya Syarah Sobuni itu ada wong Arabi itu di desa wong desa yang awam dan itu dia urung begitu mengenal Islam tapi wong Arab kan punya zauq Arabiahnya tinggi punya rasa dengan bahasa Arab sangat tinggi pas waktu disampaikan dalam satu ayat itu dia bisa menyangkal bahwa yang dikatakan itu salah saat itu ada salah satu sahabat tabiin menyampaikan ayat tabiin sahabat awali sahabat sampai wasariqu faqta'u aydihum jazaa'an bima kasabu nakalan min Allah dia menyampaikan wallahu ghafurur rahim. Wong desa langsung seketika langsung kata loh enggak mungkin penutup itu wallahu ghafurur rahim. Allah yang maha pemaaf ya dan lagi maha penyayang. Sementara ayat itu berbicara orang yang mencuri harus dipotong tangannya. Dipotong tangan kok pemaaf, dipotong tangan kok penyayang. Bagaimana mungkin korelasinya ayat penutup itu dengan kandungan dengan ayatnya? Dicek ulang oleh sahabat. Ternyata wallahu azizun hakim. Ghalibun ala amrih khabirun. Dan yang sangat adil dan tegas. Nah, itu kan berarti ada korelasinya. Ketegasan Allah dan keadilan Allah begitu tahu kalau ada orang yang mencuri dipotong tangannya akan membuat orang lain jera untuk mencuri. Berarti dia khabirun. Yang pertama kok mau disebut wallahu ghafurur rahim. Wong Arab gak terima, enggak masuk ning hati gak masuk. Terus cek ulang wallahu azizun hakim. Nah, itu akhirnya azizun ay ghalibun ala amrih hakimun ay khabir. Tapi Arab ini ku nggih Islam napa mboten? Orang mboten nggih. Karena tidak asli. Makanya mempelajari bahasa Arab itu penting. Aku sampai sekarang terus pokoknya mengajar bahasa Arab. Bukan kudu ngomong bahasa Arab. Aku lagi kemarin satu PR bin pas organ Gus Koyum. Kongkon ngoleki bahasa Arabnya bulu ya, ikan bagian bulu, rambut-rambutan lah ya. Itu hanya sebatas 41 yang kalimat Gus Koyum. Aku yakin luwih teko iki. Dan aku gak mampu. Mampuku cuma 41 menemukan. Ini syahrun. Ya. Ini beda, hajib dan seterusnya. Belum lagi kuping, rambut. Di sini ibton ya, terus ini ada syarib dan seterusnya. Tapi ono Mbah Mun punya alis yang itu punya bahasa lagi. Wong Cina, orang yang itu bahasa Arabnya beda lagi. Ada sebagian orang yang tangannya belum tebel, ya. Itu beda lagi.
Urung sampai kita belum begitu mengenal iki bahasa apa yang kita popok murah. Ya. Terus masih banyak di anggota tubuh yang paling dalam pun juga ada. Yang dada juga ada misalnya. Itu punya bahasa bulu-buluan saja itu sudah punya bahasa peletakannya beda. Kita cuma